Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oleh karena itu sangat pantas kiranya kita untuk bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kita, mari kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran, saya minta tolong anak-anakku sekalian duduknya yang rapi di pojok itu ya. Tolong. Kemudian itu Sari itu kelihatannya jilbabnya kurang bagus. Kira siapa? Saiful dasinya miring, diperbaiki. Ya, duduknya diatur yang baik. Ya, laki-laki sama laki-laki, yang perempuan sama perempuan, tidak boleh campur. Baiklah, kalau sudah rapi, mari sebelum kita lanjutkan pembelajaran ini, kita awali dengan pembacaan doa, dan doa ini akan dipimpin oleh ketua kelas kita, yaitu Saudara Hilmi. Kepada Nak Hilmi dipersilahkan untuk memimpin doa. Iya, Pak Hilmi, pimpin doanya. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada saudara ketua kelas atas doanya. Mudah-mudahan doa kita senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya silahkan kalian buka buku paketnya halaman 5. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran ini, diharapkan kalian, anak-anakku sekalian, untuk memahami apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran saat ini. Harapan dari kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama adalah kalian diharapkan untuk dapat menjelaskan ketentuan bersuci baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian tujuan yang kedua, diharapkan kalian bisa menunjukkan contoh dari hadas kecil maupun hadas besar. Sudah paham apa yang ingin dicapai pada pembelajaran hari ini? Bagaimana anak-anak? Sudah? Oke, paham Pak? Ya. Kalau paham, saya lanjutkan. Anak-anakku sekalian, silahkan dari kalian kalau bisa jawab, silahkan jawab. Pertanyaannya, mengapa kebersihan itu sangat dianjurkan dalam Islam? Saya, Pak. Mungkin dari, ya, dipersilakan. Anak Hilmi. Karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman, Pak. Bagus. Mungkin dari yang lain? Saya, Pak. Apa ini? Saya Sari, Pak.
Oh ya, silakan Sari. Ya, sama dengan tadi yang teman saya bilang, Pak, kebersihan itu sebagian daripada iman. Kalau kita Ya. tidak bersih berarti tidak iman, Pak. Oh ya, bagus, jawaban juga bagus. Baiklah, kita lanjutkan. Akan saya lengkapi jawaban-jawaban yang kalian sudah jawab. Mengapa kebersihan itu merupakan salah satu kebutuhan bagi umat Islam? Yang pertama, kebersihan itu merupakan bagian dari sempurnanya iman seseorang muslim. Jadi tidak dikatakan sempurna imannya apabila ada seorang muslim tidak menjaga kebersihan dan kesucian. Hadisnya jelas sudah tadi disampaikan oleh Naimi, ya. Ada yang an-nadhafatu minal iman, at-tuhuru satrul iman, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kebersihan itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala atau anjuran Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an. Seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 222. Yang berbunyi seperti ini, kalau tidak salah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya Allah itu senang terhadap orang yang bertaubat dan juga senang terhadap orang yang menjaga kebersihan dan kesucian. Paham anak-anak? Paham, Pak? Bagaimana? Ya, Paham, alhamdulillah, alhamdulillah kalau sudah paham. Baiklah, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu materi pokoknya kita, yaitu pengertian tentang taharah. Anak-anakku sekalian, taharah itu secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya bersih dan suci, atau juga bersuci. Kemudian taharah itu menurut istilah adalah bersuci dari najis dan hadas. Jadi pengertian secara istilah ada dua, harus bersih dari najis dan hadas. Ya. Anak-anakku, kalau sudah paham, saya lanjutkan ke pengertian najis, karena di atas disebutkan bahwa pengertian taharah itu ada dua kan, najis sama hadas. Nah, yang kita pelajari pertama atau yang kita bahas pertama adalah tentang najis. Ya. Yang dimaksud najis itu adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan najis. Adapun najis itu dibagi menjadi 3 bagian. Perlu dicatat, kalau perlu dicatat, najis itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah najis mukhaffafah, artinya najis ringan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan tidak meminum atau memakan selain air susu ibunya. Itu contohnya, ya. Kemudian cara mensucikannya bagaimana? Cara mensucikannya cukup dengan memercikan air yang suci atau mengusapkan air yang suci pada benda yang terkena najis tersebut. Bisa dilanjut? Paham tentang najis mukhafafah? Oke, Pak. Ya. Nah, kalau begitu saya lanjut, yaitu najis yang kedua, yaitu najis mutawassithah, yang artinya najis pertengahan. Contohnya seperti nanah, darah, air seni atau air tinja, bangkai binatang, dan lain sebagainya. Anak-anakku perlu dipahami bahwa najis mutawassithah itu ada 2. Yang pertama najis hukmiyah,
Yang kedua najis ainiyah. Najis hukmiyah adalah najis yang diyakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya atau zatnya, bau dan rasanya. Kemudian najis ainiyah itu adalah najis yang tampak wujudnya atau zatnya dan bisa diketahui melalui bau dan rasanya. Cara mensucikannya dengan menghilangkan rasa, bau, dan warnanya. Kemudian yang terakhir, yang kedua, tadi najis, sekarang akan bahas tentang hadas. Yang dimaksud hadas itu adalah keadaan tidak suci pada seorang muslim yang menyebabkan ia tidak bisa sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Kemudian hadas itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, hadas kecil. Yang pertama, yang dimaksud hadas kecil apabila kita dikatakan terkena hadas kecil, yaitu apabila melakukan salah satu dari 4 hal. Yang pertama, keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Kemudian yang kedua, hilang akal atau tidur. Yang ketiga, bersentuh kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Kemudian yang keempat, menyentuh kubul atau kemaluan dan dubur. Cara mensucikannya bagaimana? Cara mensucikannya bisa dengan melakukan wudhu, atau kalau tidak bisa wudhu karena disebabkan tidak ada air, kita bisa bertayamum. Kemudian berikutnya hadas besar. Hadas besar itu dikatakan kita terkena hadas besar karena melakukan dari 6 perkara. Yang pertama, berhubungan antara suami istri atau bersetubuh, kemudian keluar mani, yang kedua, yang ketiga haid atau menstruasi, yang keempat melahirkan, yang kelima nifas, dan 6 meninggal dunia atau wafat. Itulah anak-anak materi yang harus kalian pahami dari awal, yaitu tentang toharoh, najis, dan hadas. Bagaimana? Apa penjelasan Pak Wahid? Kurang jelas atau sudah dipahami? Insya Allah, Pak. Amin, amin ya Rabbal alamin. Baik, kalau seperti itu kita akan menutup kegiatan pembelajaran ini. Akan tetapi sebelum kita tutup, kita akan tanya jawab sebentar untuk memahami apa yang tadi Pak Wahid sampaikan. Coba ya, coba saya tanya ya, dari Saiful, mana Saiful? Saiful mana? Ya, Pak. Ya. Saiful. Ada sudah, Pak. Ada, Ya. Pak. Ada, Pak. Apa ada berapa macam najis itu? Tolong disebutkan. Halo? Atau Bu? Ya, Pak. Ya, Pak. Saiful? Najis itu ada berapa? Kalau tidak bisa jawab, silakan. Ya, silakan. Bisa, Pak. Itu Ya, ada 3, Pak. Ya. Nah, tapi yang hafal cuma 2 saya, Pak. Apa? Coba yang 2 itu. Yang disebutkan. pertama najis mulaghoh. Yang sudah tidak hafal dah, Pak. Mungkin teman-teman yang lain. Ya sudah, kalau tidak bisa mungkin dibantu yang lain. Ketua kelas, Hilmi. Waduh, lupa, Pak. Baik, kalau seperti itu saya akan coba
refleksi kembali materi yang saya sampaikan tadi, bahwa pengertian taharah itu secara bahasa adalah bersuci atau bersih, ya. Kemudian taharah menurut istilah bersuci dari najis dan hadas. Kemudian najis itu dibagi menjadi 3, najis mukhaffafah, najis mutawassithah, dan najis mughalladzah. Kemudian hadas dibagi 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Sudah paham ya? Oke, Pak. Baik, Paham, kalau Pak. paham, saya sebelum menutup minta tolong supaya di rumah tetap belajar dengan giat, jangan terlalu banyak main HP, jangan jaga kesehatan, banyak berdoa semoga kita dijauhkan dari penyakit dan musibah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baiklah, untuk pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan dengan materi, yaitu tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Baiklah, sebelum kita tutup, ini ada pekerjaan rumah, ya. Minta tolong kepada saudara ketua kelas untuk dibagikan kepada teman-temannya. Oke, Pak. Ya. Sudah semua ya? Baik, Sudah, Pak. Baik, kalau sudah semua, terima kasih. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, marilah kita bersama-sama membacakan Alhamdulillahirabbil alamin, supaya pembelajaran pada kesempatan ini menjadi barokah dan manfaat. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop recorder.